Saya Susi, saya istri dari 3 anak putri, di mana saya ingin membicarakan sesuatu yang namanya kata asuransi. Jujur dulu saya nggak pernah, sama sekali saya nggak pernah percaya dengan asuransi, karena saat itu saya berpikir asuransi itu belum penting-penting banget, dan saya pikir nanti pada saat kejadiannya juga agak-agak susah. Karena at the time waktu itu saya belum menemukan suatu agent yang bisa membuka wawasan saya tentang apa gunanya asuransi itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, tiba-tiba saya baru sadar. Waktu saya di Comfort Zone, saya merasa asuransi itu tidak perlu. Saya tidak mau tahu produk itu apa. Suatu waktu tiba-tiba saat saya waktu itu sudah buka asuransi, walaupun saya nggak yakin sih manfaatnya ya. Saya kena diagnosa pelengketan dinding rahim, di mana saya harus ada satu tindakan bedah. Dan waktu saya masuk, saya agak kaget ya, kenapa kok saya bisa kena penyakit ini, sementara saya itu adalah tipe perempuan dan yang menjaga makanan sama sekali. Dan saat saya dilakukan tindakan itu, saya agak kaget dan saya sedih karena oh ini loh, ternyata ada sesuatu yang di luar kendali saya yang namanya risk of life, resiko. Terus saya waktu itu sih berpikir, aduh bagaimana nih, pasti mahal dong sama biayanya. Tapi puji Tuhannya, karena saya waktu itu sudah buka polis asuransi kesehatan dengan pihak Generali, dan saya waktu itu berani memutuskan tindakan tersebut, laparoskopi yang waktu itu sangat mahal sekali, akhirnya di cover sama pihak Generali. Lambat laun saya, ya sebagai manusia ya kadang-kadang kita mikirkan kalau udah kena baru deh kita berpikir bahwa asuransi itu perlu. Sebenarnya salah banget. Itu satu mindset yang salah banget. Asuransi itu adalah perlu waktu kita masih dalam keadaan sehat dan kita masih produktif, karena disitulah kita di-challenge untuk bagaimana kita mengelola keuangan. Dan bagaimana waktu kita punya suatu keuangan, kita harus consider sekali dengan apa yang namanya risk of life yang kita nggak bisa lagi perhitungkan kapan dia datang. Dan tiba-tiba tahun 2020 Februari sekali lagi suami saya terkena serangan stroke, dan sekali lagi itu adalah suatu kondisi yang benar-benar di luar saya pikirkan sama sekali. Sangat kaget sekali. Setelah saya menemani suami saya dalam proses stroke segala macam, ternyata saya kelelahan dan stres. Akhirnya tiba-tiba satu hari seluruh tubuh saya dari leher sini sampai kaki kanan tuh kayak merasa kebas-kebas gitu. Dan saya pergi ke dokter dan dokter bilang, oh ini harus segera diambil tindakan DSA. Saya kaget dong. Duh gimana nih kalau saya ambil tindakan DSA, suami saya siapa yang urus? Saat itu saya cuma berpikir siapa yang urus, bukan siapa yang harus bayar. Karena waktu kita dalam satu kondisi, satu hal yang bikin kita sangat drop itu adalah kalau kita bicara tentang siapa yang harus membayar ini, saya kah? Padahal saya lagi sakit waktu itu. Jujur ya, sebagai kita bicara realistis ya, mungkin saya nggak mampu untuk mengurus suami saya. Mungkin waktu saya sakit kena dinding rahim itu, saya nggak mungkin melakukan tindakan bedah. Saya lebih baik ya udahlah, saya lupakan saja penyakit itu gitu kan. Dan mungkin sampai saat ini kalau saya tidak bertemu dengan Siwan dan tidak mengambil asuransi itu, mungkin penyakit saya udah menjalar kemana-mana ya, karena biayanya kan sangat mahal dan anak-anak waktu itu masih kecil. Dan umumnya secara general kalau kita nggak punya asuransi, kita akan berpikir ya udahlah saya tahan aja penyakit ini gitu kan. Sementara kan itu kan tidak bagus ya. Sekali lagi thankfully banget saya bertemu dengan suatu partner life agent dan pihak Generali yang selalu menemani saya dikala saya harus drop sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, di mana resiko ini, sekali lagi saya bilang, the risk of life is not belong to me, myself ya. Maksudnya resiko itu bukan milik
saya aja, ternyata buat anak saya, suami saya. Saat psikologi saya benar-benar drop, di situ saya diingatkan kembali bahwa waktu saya sign polis asuransi, waktu saya accept agent saya tanpa berpikir waktu itu yang aneh-aneh, saya positive thinking. Ternyata yang waktu saya buka polis tuh bukannya agent saya yang saya tolong, tetapi mereka lah yang menolong saya in the right time. Karena seperti saya tadi bilang, resiko kehidupan kita nggak bisa tentukan. Dan puji Tuhannya saat ini saya sudah melewati proses DSA, sudah selesai, saya bisa merawat suami saya bisa bekerja dengan tenang tanpa harus memikirkan berapa nih biaya-biaya yang akan saya keluarkan untuk resiko hidup saya dan efeknya ke anak saya. Terima kasih buat agent saya yang luar biasa, Pak Siwan. Pengen nangis. Terima kasih banyak karena Pak Siwan adalah agent yang sangat tulus banget, yang selalu menemani saya sebagai ibu dan istri yang berjuang dalam menjalani hidup saya dikala suami saya kena stroke. Terima kasih, luar biasa buat asuransi. Saya cuma mau kasih saran satu, jangan pernah menganggap waktu agent itu datang ke kita, memang nggak bisa dipungkiri banyak beraneka macam agent. Tapi yang saya mau sampaikan, tolong sebagai perempuan, sebagai ibu, kita harus ngerti waktu suatu agent datang dimanapun itu, coba dengarkan dulu apa yang menjadi tujuan agent tersebut. Banyak diskusi, dan kalau memang poin-poin tertentu itu masuk ke dalam kehidupan kita yang sangat krusial, yaitu resiko, saya cuma bilang ambil segera atau kalian bisa terlambat. Karena ingat, hidup kita bukan buat kita tapi buat anak-anak kita. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak manajemen Generali yang sudah mempercayai kami dan sangat membantu prosedur dalam proses klaim, di mana itu sangat membantu saya sekali sekali lagi sebagai ibu dan istri, karena sekali lagi cash flow saya tidak terganggu dengan proses-proses klaim yang bisa dilakukan dengan tepat waktu. Sekali lagi terima kasih Generali.